Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya dan bersama kawan-kawan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi anabolisme protein. Nah, langsung saja. Nah, kawan-kawan, protein ini kan merupakan makromolekul yang kompleks secara fisik dan fungsional yang melakukan peran yang sangat penting dan banyak. Misalnya suatu jaringan protein internal, sitoskeleton yang mempertahankan bentuk sel dan integritas fisik, dan ada juga hemoglobin yang mengangkut oksigen. Nah, kalau untuk anabolisme kan teman-teman sudah tahu, anabolisme itu adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, ini contohnya ada penguraian dan sintesis protein terjadi terus-menerus terdapat di semua bentuk kehidupan. Setiap hari manusia itu memiliki sebanyak 1,2% protein tubuh total, terutama protein otot. Terus untuk penguraian dengan kecepatan tinggi, protein ini terjadi di jaringan yang mengalami tata ulang struktur, misalnya jaringan uterus selama kehamilan dan otot rangka dalam keadaan lapar. Nah, dalam anabolisme protein ini itu ada yang dibahas biosintesis protein. Nah, biosintesis protein terdiri atas proses replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang replikasi DNA. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar di samping ini. Nah, replikasi adalah suatu proses pembuatan DNA baru atau penggunaan DNA di dalam nukleus. Nah, pada saat replikasi berlangsung, induk membentuk kopian DNA anak yang sama persis, sehingga DNA induk merupakan cetakan untuk pembentukan DNA baru. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada satu DNA. Nah, satu DNA ini adalah model konservatif dari tiga hipotesis replikasi DNA. Jadi ada yang pertama ini model konservatif di mana DNA induk menghasilkan DNA baru secara utuh. Nah, jadi dari satu DNA ini dia akan membagi menjadi dua DNA. Kalau misalkan dalam DNA perempuan kan XX, kalau DNA laki-laki kan XY dia punya simbolnya. Jadi di sini bisa kita lihat ini terbagi menjadi dua, kita anggap saja ini X dan Y. Nah, jadi dari masing-masing ini terbagi lagi menjadi dua lagi. Terus yang kedua ini ada model semi konservatif. Nah, di model semi konservatif ini DNA induk menjadi dua buah rantai tunggal dan masing-masing rantai membentuk DNA baru. Jadi dari satu DNA ini akan membagi dan berikatan dengan DNA baru. Misalkan ini di sini kita anggap saja bahwa kalau DNA kuning ini adalah DNA baru. Nah, dia akan berikatan dengan alur rantai DNA berwarna biru membentuk DNA baru. Kemudian akan turun DNA anakannya yang di bawah ini. Selanjutnya ada hipotesis yang ketiga dari replikasi DNA, ada model dispertif. Nah, untuk model dispertif ini DNA induk menjadi rantai yang terputus-putus dan kemudian membentuk DNA baru. Nah, di sini. Jadi dari satu DNA ini dia tidak seperti hipotesis sebelumnya, hipotesis 1 dan 2 dia terpotong. Jadi dari satu DNA ini dia akan menjadi beberapa bagian, terus dia akan berikatan dengan DNA yang baru. Nah, dia akan berikatan dengan DNA lain. Maksudnya akan terjadi kayak pembentukan atau pengkopian DNA baru. Nah, dia akan berikatan dengan DNA yang baru itu membentuk DNA yang baru modelnya. Jadi di sini ada biru kuning. Nah, dari situ dia menurunkan lagi DNA anakannya seperti di bawah ini. Nah, seperti itu teman-teman untuk replikasi DNA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA yang terjadi dalam sel hidup. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, termasuk pemisahan untaian ganda DNA menjadi dua untaian tunggal, pembentukan garpu replikasi, dan sintesis DNA baru.
Berikut detail langkah-langkah replikasi DNA. Yang pertama, inisiasi atau pelepasan untai DNA. Replikasi DNA dimulai pada lokasi spesifik, disebut asal replikasi atau origin, yang memiliki urutan tertentu yang bisa dikenali oleh protein disebut inisiator DNA. Protein ini membentuk struktur kompleks yang terdiri atas 30 hingga 40 molekul, yang masing-masing akan terikat pada molekul ATP. Daerah ori akan mengelilingi kompleks DNA ATP tersebut. Proses ini memerlukan kondisi supercoiling negatif DNA atau pilihan kedua untai DNA berbalik arah sehingga terbuka. Yang selanjutnya, pembentukan garpu replikasi. Pada langkah ini, enzim helikase memutus ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA, membuat terbukanya untaian DNA tersebut menjadi dua cabang yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal DNA. Masing-masing cabang tersebut menjadi cetakan untuk pembentukan dua untaian DNA baru berdasarkan urutan nukleotida. Yang selanjutnya yaitu sintesis DNA baru. Pada langkah ini, DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan memperpanjang oligonukleotida yang dibentuk oleh enzim primase. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan menambahkan nukleotida. Dalam hal ini, deoksiribonukleotida ke ujung 3 hidroksi bebas nukleotida rantai DNA yang sedang tumbuh. Jika DNA rantai tunggal sudah habis, polimerase mampu berikatan dengan subunit pada claim loader dan bergerak ke posisi baru pada leading strand. Pada leading strand, DNA polimerase 3 bergabung dengan claim loader dan berikatan dengan sliding clamp. Oke, baik, selanjutnya saya atas nama Mariana Delimui akan melanjutkan ke slide yang berikutnya terkait beberapa enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Jadi dalam replikasi DNA ini terdapat beberapa enzim yang memegang peranan penting dalam proses tersebut. Nah, untuk penjelasannya dapat dilihat pada slide bahwa yang pertama itu ada helikase. Nah, helikase ini adalah enzim yang bertanggung jawab untuk membuka atau dalam tanda kutip membuka untai ganda DNA. Jadi enzim ini bekerja dengan cara memecah ikatan hidrogen antara basa nitrogen yang menyusun untai ganda DNA. Dengan membuka untai ganda, helikase menciptakan garis lurus tunggal DNA yang dapat dijadikan sebagai cetakan untuk sintesis untai baru. Nah, yang kedua itu ada topoisomerase. Jadi topoisomerase ini yang berperan membantu pembukaan untai DNA dan juga pembentukan DNA baru. Jadi topoisomerase adalah enzim yang berperan dalam merelaksasi supercoil DNA yang terbentuk selama proses replikasi. Nah, enzim ini membantu mengurangi ketegangan pada untai ganda DNA dengan memotong, merelaksasi, dan menggabungkan kembali untai DNA. Dengan demikian, topoisomerase memastikan bahwa replikasi DNA dapat berlangsung dengan lancar. Nah, yang ketiga yaitu protein pengikat untai tunggal. Jadi, protein pengikat untai tunggal ini berperan menstabilisasi pita DNA untai tunggal. Selain itu juga protein pengikat untai tunggal ini biasa disingkat dengan SSB. Nah, ini adalah protein yang berikatan dengan untai tunggal DNA yang baru saja terbuka oleh helikase. Nah, fungsi utama protein ini adalah untuk melindungi untai tunggal DNA dari degradasi enzimatik dan membantu menjaga kestabilan untai tunggal selama proses replikasi. Nah, yang keempat adalah primase. Nah, primase berperan dalam inisiasi atau permulaan pembentukan pita DNA baru. Jadi primase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mensintesis primer RNA pendek yang diperlukan sebagai awal untuk sintesis untai DNA baru. Jadi primer RNA yang disintesis oleh primase akan menjadi titik awal bagi enzim DNA polimerase untuk memulai sintesis untai RNA atau selama replikasi. Dengan demikian, kerjasama dari berbagai enzim tersebut, replikasi DNA dapat berlangsung dengan akurat dan efisien, sehingga memastikan bahwa informasi genetik yang terdapat dalam sel dapat direplikasi dengan benar. Selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi adalah proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotipe. Urutan
nukleotida pada salah satu untaian molekul RNA itu digunakan sebagai cetakan untuk sintesis molekul RNA yang komplementer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan tahap transkripsi pada sintesis protein. Seperti yang sudah diketahui, tahap transkripsi merupakan peristiwa penyalinan DNA menjadi RNA dan tahap transkripsi ini berlangsung di nukleus. Tahap transkripsi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Nah, yang tahap pertama itu yaitu tahap inisiasi, dimulai dari prometer, yaitu daerah DNA yang merupakan tempat melekatnya RNA polimerase. Prometer ini mencakup titik awal atau start point dari proses transkripsi. Berikutnya yaitu tahap elongasi atau tahap pemanjangan. Elongasi ini terjadi saat RNA bergerak di sepanjang DNA. Nah, pilihan ganda DNA ini akan terbuka secara berurutan. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai DNA. Setelah sintesis RNA selesai, rantai DNA terbentuk kembali dan molekul RNA baru terlepas dari cetakannya. Lalu tahap yang ketiga itu tahap terminasi. Proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator. Terminator adalah urutan DNA yang berfungsi untuk menggantikan transkripsi atau kodon terminasi. Nah, pada proses transkripsi ini hasil yang terbentuk yaitu mRNA atau RNA messenger. Nah, ini setelah proses transkripsi berhenti, mRNA yang dihasilkan akan keluar menuju inti sel ke ribosom dan akan berlangsung proses translasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan translasi. Merupakan proses penerjemahan beberapa triplet atau kodon dari mRNA dari asam amino yang akhirnya membentuk protein. Urutan basa nitrogen yang berbeda pada setiap triplet akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda. Gambar pada slide ini merupakan proses dari translasi. Nah, ini tahapan proses translasi ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap pertama transiasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Proses transiasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom kodon. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi kodon stop ada AUU.